Hidup di dalam Yesus adalah hidup di mana kita mendapatkan kemenangan lepas kemenangan. Hidup tanpa Yesus justru akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Kalau hari ini kita berjalan bersama dengan Yesus, maka percayalah, apapun juga yang kita alami, kita akan memperoleh kemenangan. Untuk itu, percayalah selalu dan selalu andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Selama kami bernafas, kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Engkau mengasihi kami, Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Oh, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Oh, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Oh, ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam
dalam hidupku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di pagi hari ini, sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita, apapun yang akan kita kerjakan di pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan yang akan menuntun kita dalam kita menjalankan setiap aktivitas kita di pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Hagai pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Hagai pasal pertama ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini dilatar belakangi pada saat bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Setelah 70 tahun mereka mengalami pembuangan, pengasingan di kerajaan Babel, maka Tuhan menepati janjinya untuk mengembalikan bangsa Israel ke tanah Kanaan, ke tanah yang sebelumnya telah ditempatkan oleh bangsa Israel. Nah, tujuan utama Tuhan, prioritas utama Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel ke tanah Kanaan ini nggak lain nggak bukan, yaitu untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan dengan damai tanpa gangguan suatu apapun. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Bangsa Israel mengabaikan, bangsa Israel lupa dengan prioritas itu. Mereka lupa dengan tujuan utama Tuhan terhadap mereka untuk mengembalikan mereka ke tanah Kanaan. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang tujuan utamanya Tuhan terhadap mereka. Mereka lebih sibuk membangun rumah mereka sendiri, kepentingan pribadi mereka sendiri, sehingga mereka lupa dengan prioritas yang telah Tuhan berikan kepada mereka, yaitu untuk datang kepada Tuhan. Tapi bagaimana untuk datang kepada Tuhan sedangkan bait Allah belum dibangun? Bait Allah masih roboh pada saat itu. Mereka lebih membangun rumah mereka terlebih dahulu dibandingkan rumahnya Allah. Nah, hal tersebutlah yang membuat Tuhan menyampaikan ini kepada bangsa Israel. Melalui perantaraan Nabi Hagai, Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, "Hai bangsa Israel, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah apa yang menjadi prioritasmu dalam hidupmu." Itu tujuan Tuhan menyampaikan ayat ini kepada bangsa Israel. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari, gak cuma sekali Tuhan sampaikan ayat ini kepada bangsa Israel. Di ayat yang ke-7 kembali Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan menekankan 2 kali kata ini kepada bangsa Israel. Berarti perhatikanlah keadaanmu ini mengandung makna yang sangat dalam Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika sebuah kata diulang 2 kali, berarti itu adalah kata yang sangat penting, sesuatu yang wajib, yang harus dilakukan oleh seseorang. Dan itulah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, membangun kembali bait Allah, membangun kembali rumah Tuhan yang telah roboh. Tetapi mereka lupa dengan tujuan utama mereka. Mereka lupa dengan prioritas utama dalam kehidupan mereka. Sehingga hal tersebutlah yang memicu, yang membuat Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel untuk memperhatikan keadaan mereka. Karena bangsa Israel udah jauh dari Tuhan. Mereka lupa dengan tujuannya Tuhan. Demikian juga dengan kita. Itu juga yang Tuhan mau kepada kita sebagai orang-orang percaya. Mengetahui apa yang menjadi prioritas kita terhadap Tuhan. Tuhan mau, Tuhan yang diutamakan dalam pelayanan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan hidup kita harus memprioritaskan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bangun dulu pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Berikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Berikan apa yang menjadi miliknya Tuhan kepada Tuhan. Kemudian baru kita melakukan, baru mengerjakan apa yang kita inginkan. Dan di samping itu, saat kita melakukan pekerjaan apa yang kita inginkan, aktivitas yang kita inginkan, apapun
hal-hal yang ingin kita lakukan, tetap bawa Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita. Tetap prioritaskan Tuhan dalam setiap apa yang akan kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau Ia yang menjadi prioritas dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam kita bekerja, berusaha, dalam hubungan kita berkeluarga, studi kita. Tuhan mau Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi tujuan utama Tuhan terhadap kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu, firman Tuhan kembali datang kepada kita untuk menegur, untuk menasihati kita di pagi hari ini, bahwa ketahui apa yang menjadi prioritas kita, ketahui apa yang menjadi tujuan utama kita hidup di dunia ini. Yang lain hanya kesampingan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang terutama adalah Tuhan. Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan untuk menciptakan kita nggak lain nggak bukan ya untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Setiap berkat, setiap janji-janji Tuhan pasti akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Kalau apa? Kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan tambahkan setiap janji-janjinya kepada kita jika kita tahu prioritas kita. Apa prioritas kita? Datang kepada Tuhan, membawa Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, perhatikan setiap keadaan kita. Jika kita sudah mulai menjauh terhadap Tuhan, mulai melenceng dari jalannya Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tetap dalam jalannya Tuhan, tetap tahu akan prioritas kita? Yaitu kembali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita hampa. Tanpa Roh Kudus gak ada yang akan bisa menuntun kita. Tanpa Roh Kudus kita gak akan tahu prioritas kita. Kita akan lupa dengan prioritas kita. Oleh sebab itu, tetap perhatikan keadaan kita supaya kita tetap dalam jalannya Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Saya harap firman Tuhan ini dapat menegur kita semua, menasihati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kalau kami dapat diingatkan bahwa kami harus mengetahui apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami, yaitu untuk pekerjaan Tuhan, yaitu untuk Tuhan, dan untuk melayani Tuhan. Terus berkati kami Tuhan dalam aktivitas kami di hari ini. Kami harap Engkau dapat menyertai kami, dan kami yakin Engkau pasti akan menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami alaskan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Oh, ku perlu Kau dalam hidupku. Dalam hidup.